Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Titasana. Saya dari kelas B Pendidikan Jasmani, NPM 192191066. Di sini saya akan menjelaskan cara perhitungan nilai kalori makanan guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran ilmu gizi olahraga. Baik, langsung saja. Untuk materi yang pertama, yaitu kita masuk pada perhitungan nilai kalori makanan. Keseimbangan energi itu ditentukan oleh energi keluar dan sama dengan energi yang masuk. Jadi kayak energi yang keluar itu seperti kegiatan yang sehari-hari dilakukan. Nah, untuk energi yang masuk itu seperti sumber makanan yang orang-orang makan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk gizi seimbang itu sama dengan gizi baik. Jadi pengeluaran dan pemasukan itu kalau bisa harus seimbang. Nah, agar antara asupan dan kebutuhan itu seimbang, jadi normal. Asupan zat gizi itu harus sesuai dengan kebutuhan zat gizinya. Kalau memang dia aktivitasnya berat, jadi pemasukan dari makanannya itu juga harus sesuai atau minimal seimbang lah dengan aktivitas yang dia keluarkan. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai kalori bahan makanan. Nilai kalori makanan. Yang pertama, nilai kalori makanan. 1 gram karbohidrat itu mengandung 4 kalori. Sedangkan 1 gram protein itu mengandung 4 kalori. Nah, untuk 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Sekarang kita bahas tentang daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Nah, DKBM itu jenis makanan yang sudah terkandung zat gizinya. Nah, itu tuh DKBM itu sudah dibuat oleh ilmuwan atau penelitian sejak zaman berapa gitu, saya lupa, maaf. Nah, itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, sudah disesuaikan dengan perhitungan seperti itu. Terus juga untuk URT itu ukuran rumah tangga itu juga sudah ada takaran asupan atau makanan yang biasanya dikonsumsi sehari-hari oleh manusia atau seseorang begitu. Nah, sekarang kita masuk pada contoh perhitungan nilai kalori dalam satu menu makanan. Misalnya saya mengambil menu makanan pagi. Menu makanan pagi saya itu menu makanan pagi saya itu ini saya kasih contohnya. Menu makanan pagi saya itu 3/4 beras giling putih, terus 1 butir telur ayam, 1 gelas susu skim, dan 1 buah jeruk. Nah, untuk cara perhitungannya yaitu BDD itu bisa dilihat di DKBM. Nah, DKBM itu di situ nanti ada keterangan berapa gram berat BDD itu dalam beras giling. Nah, seperti itu. Setelah itu BDD dibagi 100. Nah, terus setelah itu dikali dari URT atau berat. Nah, itu untuk mendapatkan URT itu bisa dilihat dari nanti ada sebuah lampiran atau tabel tentang ukuran rumah tangga. Nah, di situ nanti ada macam-macamnya, seperti ukuran kayak beras tadi kan 3/4. Nah, 3/4 beras giling putih itu sama dengan 100 URT atau 100 kalori. Nah, terus setelah itu kan dikali nanti nilai jumlah KH itu bisa dilihat dari tergantung kita mau
mencarinya apa. Kalau kita mencari karbohidrat berarti yang dicari yaitu KH karbohidrat. Kalau kita mencari protein ya KH protein, kalau lemak juga lemak. Nah, terus dikali dengan hasil atau jumlah nilai kalorinya. Jadi kan tadi kan 1 gram karbohidrat itu 4 kalori. Nah, nanti dikali 4. Begitu juga seperti 1 gram protein itu kan 4 kalori. Nah, 1 gram lemak itu kan 9 kalori. Jadi dikali seperti itu. Jadi untuk nasi putih 3/4 beras giling itu sendiri, pencarian dalam karbohidrat itu yaitu BDD-nya itu 100, jadi 100 dibagi 100 dikali URT-nya itu 100, jadi 100 dibagi 100 dikali jumlah KH-nya itu 78,9, terus dikali hasil kalorinya itu ada 4. Nah, jadi totalnya adalah 315,6 kalori untuk pencarian karbohidrat. Sekarang kita masuk pada pencarian protein. Nah, protein untuk BDD dan URT itu dalam satu jenis makanan atau ya dalam satu jenis makanan seperti kalau beras itu BDD dan URT ini tetap sama. Jadi BD-nya itu 100/100 dikali URT yang tadi 100 dibagi 100 dikali jumlah KH-nya itu 6,8. Nah, terus dikali nilai kalorinya itu 4. Jadi totalnya adalah 27,2 kalori. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lemak. Untuk PDD-nya itu 100 dibagi 100 berarti dikali 100 dibagi 100 dikali 0,7 dikali 9. Jadi totalnya adalah 6,9. Nah, untuk total keseluruhan dari beras giling putih itu tadi ialah 349,1. Nah, totalnya itu didapat dari tadi jumlah nilai karbo ditambah total nilai dari protein, terus juga ditambah total nilai dari lemak. Nah, itu di jumlah semuanya akan menghasilkan 349,1. Nah, seperti itu. Itu contoh kecilnya. Nanti saya akan memberikan selengkapnya di akhir video ini. Nah, selanjutnya setelah mengetahui baiknya energi yang dibutuhkan sehari-hari, maka kita harus menyediakan menu yang proporsional berdasarkan jumlah energi tersebut. Jadi seperti tadi yang saya katakan, ketika kita tubuh kita itu harus paham dengan tubuh kita sendiri. Jadi kita kan contohnya kita suka olahraga, jadi otomatis kita tahu bahwa energi yang kita keluarkan dalam satu kali olahraga itu berapa. Nah, jadi kita harus paham juga berapa porsi atau berapa jumlah kebutuhan makanan untuk pengembalian energi setelah kita melakukan kegiatan atau aktivitas fisik tersebut. Nah, seperti itu. Untuk menu makanan itu saya akan memberikan contoh makanan dengan nilai kalori yang rendah. Nilai kalori yang rendah itu 1000 sampai 1300 kalori. Nah, 1300 kalori itu seperti setengah gelas nasi, 1 butir telur, setengah mangkuk sayur. Itu 1000 kalori. 1300 kalori itu setengah gelas nasi, 1 butir telur, terus setengah mangkuk sayur, dan satu potong buah. Nah, terus untuk prinsip penyusunan makanan. Prinsip penyusunan makanan itu ada kualitas dan kuantitas. Nah, secara kualitas, kalau kualitas itu harus memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna atau yang istilahnya itu seimbang. Nah, kalau secara kuantitas itu makanan tersebut tuh harus
disesuaikan dengan umur, terus jenis kelamin, dan aktivitas anggota keluarga. Jadi kan setiap orang, setiap individu itu dalam melakukan aktivitas itu pasti berbeda-beda. Jadi untuk makanan yang ia peroleh itu atau makanan yang ia makan dalam sehari-hari itu tentunya juga pasti akan berbeda-beda. Tetapi harus tetap memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna atau makanan yang seimbang antara nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan minumnya. Nah, jadi seperti itu. Untuk syarat-syarat menu yang baik. Nah, syarat-syarat menu yang baik itu yang pertama itu harus mengandung zat-zat gizi. Nah, mengandung zat-zat gizi itu guna untuk memenuhi syarat-syarat kesehatan. Jadi kalau makanan yang kita makan mengandung zat gizi, otomatis secara tubuh kita itu akan merasa sehat atau merasa bugar. Nah, terus yang kedua itu dapat menimbulkan selera. Otomatis kalau kita makan makanan tersebut, jadi selera kita tuh akan lebih lebih terasa lebih senang kalau melihat makanan. Terus yang ketiga itu harus dikombinasi dengan antara rasa, warna, jenis hidangan. Jadi kita makan pun itu harus senang, perasaan kita tuh harus senang. Jangan kayak kalau istilah saat ini tuh moodnya itu harus naik. Nah, kalau moodnya naik otomatis nafsu makan kita akan ikut naik gitu. Terus adanya pergantian menu setiap hari. Jadi setiap hari tuh makannya harus beda-beda. Jadi kalau misalnya contoh ya, hari ini lele, terus hari kedua ayam, hari ketiga nanti apa. Jangan terus setiap hari lele atau ayam terus tuh jangan. Itu akan menimbulkan yang berlebihan. Kalau kebanyakan makan ayam itu juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang pedoman gizi seimbang atau PGS. Ada 4 pilar dalam gizi seimbang, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan yang beragam. Jadi kayak beragam. Jadi kayak seperti ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan, terus macam-macam protein kan juga banyak, macam-macam karbohidrat juga banyak, macam-macam sayuran juga banyak, terus macam-macam buah-buahan juga banyak, terus juga macam-macam susu juga banyak. Terus yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi sebelum kita makan itu mencuci tangan, terus nanti setelah makan kita mencuci tangan, seperti itu. Terus yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Jadi kita makan itu jangan lupa untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan cuma makan aja. Nanti kalau cuma makan aja itu akan menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi seperti itu. Jadi nanti makanan yang kita masuk sama dengan makanan yang keluar itu akan menjadi tubuh yang adanya pembentukan otot dalam tubuh, seperti itu. Terus yang keempat, adanya mempertahankan berat badan normal. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk makanlah secukupnya, seperti itu. Nah, ada 10 pesan pedoman gizi seimbang. Yang pertama, bersyukur. Kita harus bersyukur kita bisa makan, terus bersyukur masih diberi nikmat, karena kalau sudah sakit kan untuk melihat makanan saja itu rasanya tidak enak. Terus yang kedua, jangan lupa makan sayur dan buah, itu kan juga termasuk vitamin dan mineral. Jadi di tubuh kita itu vitamin dan mineralnya itu juga terjaga. Terus ini lauk pauk protein tinggi. Nah, itu juga protein kan juga penting bagi tubuh kita. Terus aneka ragam makanan pokok kan seperti nasi, terus nanti pengennya juga ada roti, kentang, seperti itu. Terus batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Nah, itu juga
makanan manis kan tidak boleh, maksudnya bukannya tidak boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Seperti makan manis, asin, lemak, semuanya boleh, semuanya itu boleh, cuman jangan terlalu berlebihan. Lihatlah proporsinya, atau lihatlah seberapa takaran atau ukurannya. Nah, terus selanjutnya sarapan pagi itu penting banget untuk sebelum kita melakukan aktivitas itu. Kalau bisa makan pagi biar tubuh kita tuh merasa sehat, ada energinya gitu loh. Terus yang ketiga itu minum air putih. Nah, itu sangat penting bagi tubuh. Kalau kita nggak minum air putih itu pasti lemas. Soalnya 75% tubuh kita itu adalah air gitu. Jadi kalau kita kehilangan 5% air pun itu akan merasa kayak lemas, haus, bisa saja gitu. Terus baca label makanan. Jadi meskipun kita makan makanan kayak jajan-jajan yang di pinggir jalan itu, jangan lupa kayak bungkus yang dibungkus plastik kayak jajanan ciki atau apa gitu, lihat dulu tabel makanannya yang dikandung itu apa aja, berapa persen makan apa, protein, lemak atau yang lainnya, sehat tidak bagi tubuh kita. Nah gitu, seperti itu. Terus yang 9 itu jangan lupa cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Jangan lupa sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Terus yang terakhir adalah berolahraga. Berolahraga itu juga sangat penting untuk menjaga tubuh kita agar tidak terlalu berlebihan pada saat makan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berucap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nanti di video setelah ini saya akan menunjukkan cara perhitungan tentang menu makan. Oh ya, sebelum saya tutup, mohon maaf, saya akan menjelaskan lagi untuk kesimpulan dari hasil hitungan atau hasil perhitungan kalori makanan saya. Itu totalnya adalah 1713 kalori. Nah, sedangkan aktivitas fisik yang saya keluarkan itu 2907. Jadi kesimpulannya adalah pengeluaran saya lebih banyak daripada pemasukan saya. Jadi saya itu lebih banyak dalam beraktivitas fisik daripada pemasukan dari makanan. Mungkin yang saya harus perbarui adalah perbanyak makan yang bergizi, jangan makan makanan yang sembarangan. Seperti itu, ubah pola hidup yang sehat lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.